Halo anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari anak-anak? Nah, yang pertama, kita akan menentukan apakah hubungan antara koefisien dari x kuadrat pada fungsi kuadrat dengan grafiknya. Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara konstanta pada fungsi kuadrat dengan grafiknya. Nah, silahkan anak-anak simak video berikut untuk memperjelas pemahaman anak-anak tentang fungsi kuadrat. Nah, anak-anak, kita akan mengidentifikasi anak-anak ya bagaimana hubungan antara koefisien x kuadrat dengan bentuk dari grafik fungsi kuadrat ini ya. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap parabola kita. Nah, kita perhatikan ya anak-anak ya, di sini ada nama fungsinya. Ini y sama dengan x kuadrat tambah x tambah 5. Nah, di sini kita lihat bahwa A itu adalah koefisien dari X kuadrat, anak-anak. Nah, kita perhatikan ya, A di sini 1. Kita akan identifikasi bagaimana jika A-nya bilangan negatif atau A-nya adalah bilangan positif. Nah, kita lihat ya. Nah, kita ambil nih ya, A-nya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 kita perhatikan bahwa kurva membuka ke bawah, anak-anak. Bagaimana kalau dia negatif 2? Nah, dia masih membuka ke bawah. Kalau negatif 3, dia juga membuka ke bawah. Semakin sempit gitu anak-anak ya pembukaannya itu ya. Jadi negatif 4, sempit lagi. Nah, masih ke bawah. Begitu juga seterusnya ya. Kita mundurkan sampai negatif 10 juga bisa. Semakin sempit. Bagaimana kalau nilai A-nya positif gitu sekarang anak-anak? Kita bawa ya, kita kembalikan dulu jadi 1. Nah, itu 1. Sekarang kita jadikan A-nya adalah 2. A-nya 3. A-nya 4 ini anak-anak ya. A-nya 5. Nah, dia masih positif, itu dia membuka ke atas anak-anak. Ya, dia membuka ke atas, semakin besar nilainya, dia akan menjadi semakin kecil peregangannya. Nah, gitu ya. Pembukaannya semakin kecil, semakin sempit dia. Nah, semakin besar nilainya, tapi masih di positif ya, dia masih membuka ke atas, semakin besar, semakin renggang itu ya jaraknya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa hubungan antara koefisien x kuadrat pada fungsi kuadrat dengan grafiknya, nah itu ya, jadi nilai A itu anak-anak akan mempengaruhi bentuk grafik dari fungsi kuadrat. Jadi grafik parabolanya akan berubah sesuai dengan nilai A. Nah, bagaimana nilai A-nya? Nah, jika A lebih dari 0, gitu ya, maka grafik itu akan terbuka ke atas gitu anak-anak ya. Jadi kalau A-nya positif, kata lainnya ya, A-nya positif, grafik terbuka ke atas. Nah, jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya itu adalah bernilai negatif anak-anak, maka grafiknya itu pastilah akan terbuka ke bawah. Ya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita perhatikan bagaimana hubungan antara konstanta pada fungsi kuadrat dengan grafiknya. Nah, ya perhatikan ya anak-anak ya. Di sini kita punya fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Nah, konstanta itu disimbolkan dengan huruf C. Jadi nilai C ini akan kita rubah-rubah ya anak-anak ya, kita akan ganti. Nah, kalau C-nya kita rubah menjadi plus 1 gitu anak-anak ya. Nah, C-nya 1, grafiknya naik ya. Satu tingkat naik dia satu satuan. Kalau jadi C-nya 2, naik jadi 2 tingkat. Nah, C-nya 3. Nah, itu ya. Perhatikan itu anak-anak, bahwa nilai C membuat grafiknya itu naik. Karena dia C-nya positif itu ya, kita bawa
tambah dia jadi naik. Nah, kalau kita turunkan ke kiri ya. Nah, itu ya. Oke, kalau grafik ini ya X kuadrat dikurangi 3 gitu misalnya. Nah, itu 2, 3. Nah, di sana dia, turun dia. Itu ya. Kalau soalnya seperti ini, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 3, dinaikkan sebanyak 2 satuan. Nah, kita naikkan 2 satuan. Naik berarti kita bawa ke kanan. 1, 2. Nah, jadi grafik fungsi kuadratnya berubah menjadi Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Gitu anak-anak ya. Paham ya? Nah, satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah nilai C ini membuat titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ya. Kita lihat sumbu titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, itu titik potong dengan sumbu Y. Titik potong. Nah, ini sumbu Y. Ini nah, di sini titik potongnya. Di titik potongnya ya. Titik potongnya adalah 0, negatif 1. Karena C-nya negatif 1. Kita pindahkan. Kalau kita pindah C-nya menjadi 5 gitu, 4. Oke, titik potong grafik ini, grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 4. Titik potong terhadap sumbu Y, nah ini sumbu Y, titik potong terhadap sumbu Y-nya berada pada titik 0,4. Gitu anak-anak ya. Oke, nah kalau kita rubah lagi satu contoh lagi. Contoh lagi. Nah, ini C-nya negatif 3. Berarti titik potongnya menjadi, ya kita lihat dari grafik fungsinya, Y sama dengan X kuadrat min 3. Nah, ini kurang 3 ini adalah C-nya. Lihat titik potongnya, dia berada pada titik 0, negatif 3. Gitu anak-anak ya. Nah, anak-anak, jadi selain membuat grafik itu naik atau turun, nah ini ada hubungan antara konstanta pada fungsi kuadrat dengan grafiknya itu anak-anak ya. Nah, yang pertama dia membuat grafik bergerak naik atau turun, dan yang kedua grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C itu memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C. Ya. Jadi kita bisa langsung tahu di sana. Kita lihat grafiknya, Y sama dengan apa misalkan. Nanti kita lihat nilai C-nya. Ketemu nilai C, kita langsung tahu bahwa di sana ya, sumbu Y itu dipotong pada titik koordinat 0, C. Itu anak-anak ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Nah, jika anak-anak ada pertanyaan, silahkan anak-anak tulis pada kolom komentar. Jangan lupa untuk menghubungi dan jangan lelah untuk bertanya anak-anak ya. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.